Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efeksional Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan video tanggal 20 kemarin ya. Diperuntukkan malam ini tanggal 22 sampai dengan besok tanggal 23 Januari 2025. Sebelum masuk ke teknikal ya, kalau dari saya pribadi rekomendasi broker ada IBS, Sen dan Standar. Terutama untuk pemula ya, disarankan menggunakan akun Sen terlebih dahulu dan diimbangi juga dengan konsep money management dengan baik dan benar juga. Hindari full lot, full layer, full margin, itu sebisa mungkin dihindari dan belajarlah untuk disiplin. Kelebihannya, pair mayor ataupun minor itu lengkap banget dan banyak banget. Nasdaq pun juga bisa di trade dengan menggunakan akun Sen, gold, oil, kemudian kripto itu semuanya bisa di trade dengan menggunakan akun Sen, yaitu untuk linknya ada di kolom deskripsi. Khusus untuk akun Sen hanya bisa diakses dengan link yang ada di kolom deskripsi. Kemudian rekomendasi yang kedua adalah untuk melatih ataupun belajar disiplin ya, gunakan jurnal, dan jurnal ini bisa dibuat sendiri, di mana contoh misalkan saldonya nanti berapa, target hariannya berapa persen, kemudian maksimal ataupun saran lot per entry posisi itu berapa, maksimal lot per hari ada berapa, itu nanti akan diakumulasi secara otomatis ya kalau misalkan rekan-rekan download jurnalnya yang ada di kolom deskripsi. Cuman sih saran dari saya pribadi sih sebisa mungkin ini dibuat sendiri ya. Jadi ini contoh aja yang saya pakai selama ini, dimana dalam satu hari itu saya maksimal adalah 5 kali entry posisi, tetapi ada 6, 7 ini bisa dipakai kalau misalkan target harian sudah mencapai batasan over ya, itu baru boleh digunakan 6 dan 7-nya khusus untuk swing. Tetapi kalau misalkan masih belum tercapai, itu sebisa mungkin sih jangan lebih 5 kali entry posisi dalam satu hari ya. Jadi ini contoh jurnal. Untuk yang ada di deskripsi tersebut itu include dimulai dari tanggal 2 Januari kemarin sampai dengan nanti di tanggal 31 Desember 2025 itu sudah saya buat semua ya untuk tanggalnya, dan persentasenya ini itu nanti disesuaikan masing-masing ya, jangan dipaksa. Untuk pemula saran saya adalah gunakan terlebih dahulu di bawah 1% ya, jangan melebihi 1% terlebih dahulu untuk satu harinya, mengingat target keesokan harinya itu akan terakumulasi secara otomatis penurunan ya, jadi tidak tetap 1%. Selanjutnya masuk ke fundamental. Untuk hari ini sih condong sepi ya, tetapi hati-hati untuk besok. Itu ada beberapa data dari Amerika yang akan dirilis jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat. Itu ada klaim pengangguran ini yang akan menjadi antisipasi untuk besok. Kemudian ada hati-hati pidato Presiden Donald Trump ya. Ini hati-hati kalau sampai kepleset omongannya, ini bisa nge-trigger pergerakan market yang sangat volatile seperti yang terjadi di kemarin. Dari segi teknikal, kita lihatin dulu untuk indeks dolar ya. Jadi kemarin sih hari Senin kan market off, jadi open market di Selasa paginya ada gap. Posisi harga saat ini itu sudah mencapai level area di bawah support 2 weekly ya. Cuman kalau misalkan saya pecah untuk level area SRP-nya yang ada di sini antara support 3 dan yang sebelumnya support 2 ya, saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, di mana untuk indeks dolar itu mencapai level area zona minor ya, atau zona yang saya blok merah di sini. Ada harga kurang lebihnya adalah di 107.600 sampai dengan 107.800. Untuk sementara waktu ini masih ke reject atau ada reaksi ya untuk sentuhan pertama. Jadi sebagai kunci malam ini, perhatikan di level area blok merah atau zona minor yang ada di sini ya. Selama level area tersebut itu bertahan, potensi dari segi time frame jangka pendeknya kemungkinan sementara waktu koreksi ke bawahnya akan selesai, dan bisa jadi ini nanti akan kembali ke atas yang akan menjadi next targetnya. Kurang lebihnya sampai dengan besok masih ada harapan ke 108.600 sampai dengan 108.86 kembali ya. Tetapi kalau misalkan kehilangan zona yang di blok merah di sini dengan batas bawah 107.600, kalaupun ada penurunan, ringnya pun terbatas. Gambaran saya kemungkinan masih belum jauh-jauh di antara 107.300. Jadi ada kecenderungan untuk hari Senin sampai sekarang ini kan potensi koreksi, dan ini sudah terjadi. Kunci ada di blok merah. Selama bertahan, hati-hati waspadai arah atas kembali, mengingat tren dari time frame besarnya posisi harga untuk indeks dolar saat ini ya, itu fase koreksi. Kemudian dari segi gold, pergerakan untuk gold kita lihatin dulu dari segi time frame H1-nya. Perjalanannya untuk minggu ini open itu kan berada di zona tengah atau sebagai pivot. Kemudian harga langsung bergerak terus ke atas menuju level area resisten kedua. Cuman di sini kan sebelum dia break ke atas, di sini sudah membuat konfirmasi penerusan harga ya, dan resisten kedua ini di break yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Cuman di antara resisten 2 sampai dengan resisten 3 ini ya,
kalau misalkan level area SRP ini saya pecah, ini ada zona minor yang mesti diantisipasi ya, mengingat open market kemarin sampai sekarang itu masih belum ada fase koreksi dari segi time frame kecilnya. Untuk gold itu ketahan di level area minor untuk kenaikan saat ini ya, kurang lebih adalah di blok merah di sini ada harga kisaran level area 2760 sampai dengan 2768. Jadi ini sebagai kunci untuk malam ini sampai dengan besok. Kalau gold tidak mampu melewati blok merah yang ada di sini, secara otomatis kemungkinan fase koreksi dari segi time frame kecilnya itu akan terjadi, yang akan menjadi next target terdekatnya. Kalaupun untuk gold ini terkoreksi lebih dulu sebelum naik lebih tinggi, ada dua level area resisten kedua weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 2747 kembali, dan ini sebelumnya sudah di retest ya, harga mampu menahan pergerakan. Kemudian ada zona minor yang akan menjadi target terdekatnya untuk koreksinya kurang lebih di kisaran level area 2733 sampai dengan 2738 ya, atau zona minornya antara history high minggu lalu sampai dengan resisten kedua weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Waspadai untuk pergerakan kondisi saat ini ya, kalaupun ini nanti ke reject di blok merah yang ada di sini, dan sebenarnya ini sudah kelihatan ya, untuk kuncinya terdekatnya itu sementara berada di 2747 terlebih dahulu. Kalau misalkan ini nanti ada penurunan lebih lanjut dari segi time frame kecilnya dan harga tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut, ada potensi kemungkinan akan membuat konfirmasi break di zona minornya sebelum menuju level area resisten 3 weekly, di mana batas pantau over untuk minggu ini itu jatuh di kisaran 2780 sampai dengan 2797 ya. Kemudian kalau kehilangan level area 2747, waspadai kemungkinan jangka pendek ya, hati-hati di blok merah di sini, ini yang akan menjadi target koreksi dari segi time frame kecilnya untuk minggu ini, berada di kisaran level area 2733 sampai dengan 2738. Baik entry posisi buy ataupun posisi sell, usahakan gunakan untuk stop loss terlebih dahulu ya. Jadi jangan dibiarin begitu aja, mengingat volatility untuk saat ini tuh lumayan besar juga. Dari open market kemarin yang berada di pivot sampai dengan kenaikan saat ini itu kurang lebih sekitar 740 pip ya, kurang lebihnya. Ini lumayan besar juga untuk ring pergerakan 3 hari. Jadi kesimpulannya untuk gold, zona pantaunya malam ini kurang lebih di minor atasnya 2760 sampai dengan 2768. Kunci kenaikan menuju level area 2780, maksimum adalah di 2797. Syaratnya adalah dia harus mampu break terlebih dahulu di atas level area 2768, minimal adalah dari segi time frame H4-nya. Baru ada potensi kemungkinan akan kejar atas. Tetapi kalau misalkan ini nanti langsung kedorong ke bawah, kunci penurunan untuk koreksi berada di antara 2747. Selama gold masih belum bergerak di bawahnya 2747, kalau menurut saya ini masih belum bisa dikatakan untuk koreksi dari segi time frame kecil pergerakan untuk minggu ini ya, dan untuk target koreksinya terdekatnya adalah di 2733 sampai dengan 2738. Untuk posisi saya lebih memilih netral terlebih dahulu, belum ada entry posisi apapun. Jadi untuk rekan-rekan yang ada buy ataupun yang ada sell, perhatikan level-level area yang ada di sini ya, dan diimbangi juga dengan analisa masing-masing. Jadi ada kecenderungan kemungkinan bisa aja ini nanti kedorong ke atas. Syaratnya harga tidak boleh bergerak di bawahnya 2747, baru ada potensi kemungkinan akan, yang pertama dia membuat konfirmasi dulu di zona minornya, baru ada potensi menuju 2780. Tetapi kalau gagal, waspadai ayunan ke bawah untuk koreksi sebelum lanjut ke atas kembali. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan dari segi Bitcoin ini kita lihatin dulu dari segi time frame H4-nya. Kemarin sih spek atas bawah ini juga dampak dari pelantikan ya kalau saya lihatin, tetapi Bitcoin sendiri itu ketahan di level area minor kurang lebih pas di zona yang saya blok merah di sini ya. Dan untuk penurunannya, posisi harga saat ini itu berada di bawah history high minggu yang sebelumnya. Jadi ada kecenderungan kemungkinan sih bisa aja Bitcoin itu bergerak kembali ke atas, tetapi yang akan menjadi zona pantaunya malam ini sampai dengan besok, kalaupun ada penurunan, perhatikan di level area resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Di sini juga ada level area zona demand ya. Blok orange di sini adalah sebagai penentunya. Kalau misalkan bertahan, ada potensi kemungkinan dia akan kembali ke kejar atas, yang akan menjadi next targetnya itu berada di kisaran level area 108 sampai dengan 109.400-an lah kurang lebih. Ini yang akan menjadi next targetnya kalau level area 103 yang ada di sini itu bertahan. Tetapi kalau misalkan gagal dan ada penurunan lebih lanjut, kemungkinan sih sedikit berat, tetapi tetap antisipasi level area 100.000 yang ada di sini. Jadi untuk Bitcoin, zona pantaunya
kurang lebih 103 blok urin yang ada di sini. Kemudian hati-hati history hack di minggu yang sebelumnya itu jatuh di sini 105.800-an lah kurang lebih. Kalau misalkan malam ini mampu lewat di atas level area tersebut, ada potensi mungkin akan dorong ke atas. Tetapi kalau misalkan gagal, bisa aja ini nanti turun dulu menuju 103 baru ada kembali ke atas ya. Jadi waspadai untuk Bitcoin saat ini, posisi harga ada di tengah-tengah. Tidak ideal untuk cari ancang-ancang setup buy ataupun sell untuk posisi harga saat ini ya, terkecuali kalau misalkan sudah mendekati level area yang support di sini atau dia ketarik ke atas, ke reject sekali lagi di zona minornya antara 108 sampai dengan 109.400-an, baru kemungkinan bisa dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang buy atau sell yang ada di level area tersebut. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD, pergerakan untuk minggu ini diawali di bawah pivot, kemudian lanjut spike ke atas, kemudian koreksi, tetapi untuk koreksinya itu ketahan di batas atas pivot ya, kurang lebihnya di kisaran level area 1.2228 di sini, dan harga ini langsung mendadak bergerak ke atas. Kenaikannya itu kurang lebih juga pas di resisten kedua weekly ya. Untuk rekan-rekan yang nyimak di outlook yang kemarin, ini sudah saya bahasin. Batasan pantau over sementara adalah di sini, yang berada di antara history hack minggu yang sebelumnya. Kalaupun lewat, berarti di resisten kedua. Untuk posisi harga saat ini sih sudah mencapai level area tersebut, jadi waspadai aja potensi sebelum mencapai batasan pantau over atas ya, sebagai R3 dan R4 nya yang berada di 1.24800 sampai dengan 1.2534. hati-hati ya, waspadai potensial terkoreksi. Kalau misalkan ini dijadikan day trade terlebih dahulu ya, ingat ini dari segi time frame kecilnya sih ini counter trend kalau kita bacanya dari sini. Tetapi kalau misalkan kita bacanya dari segi time frame besarnya, fase koreksi untuk GBP USD itu potensi ada, dan maksimal untuk minggu ini potensial terkoreksi ke atasnya berada di R3 dan R4 yang ada di sini ya. Kembali ke H1-nya, kalaupun misalkan dijadikan day trade ya, untuk kuncinya harga tidak boleh bergerak di atasnya 1.2377. Di sini juga sudah terkonfirmasi bearish engulfing ya, cuman ini valid atau tidaknya tergantung 2 sampai dengan 3 jam ke depan. Kalau misalkan ini nanti 2 sampai dengan 3 jam ke depan tidak mampu kembali ke atas, kalaupun mau dijadikan referensi untuk cari ancang-ancang setup sell ya, cari sendiri di atasnya 1.23500 dan di bawahnya 1.2377 atau 23800 ya pembulatan untuk titik entry-nya. Pertanyaannya adalah berani atau tidak naruh stop loss kurang lebih sekitar maksimum adalah 40 pip itu kalau dapat harga sekarang. Tetapi kalau dapat harga sedikit di bawahnya level area resisten, tentunya risiko lebih minim, ruang gerak sekitar 25 sampai dengan 30 pip. Mana yang valid sesuaikan juga dengan planning masing-masing. Ingat, konteksnya ini hanya day trade. Kalau untuk saya lebih prefer cari ancang-ancang setup sell untuk day trade-nya dengan targetnya 48 pip yang berada di history hack minggu yang sebelumnya. Kemudian target maksimumnya berada di sedikit di atasnya resisten pertama weekly yang saat ini support, ruang gerak sekitar 100-an pip. Tetapi saya lebih prefer akan nunggu antara 1 sampai dengan 2 jam ke depan ya, untuk menekan risiko yang lebih minim. Tentunya saya lebih nyari sedekat mungkin di bawahnya level area resisten kedua weekly ya. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD harga saat ini sudah mampu break high di minggu yang sebelumnya. Hati-hati kalau misalkan level area SRP ini saya pecah ya di antara history hack minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten kedua, waspadai zona minornya untuk saat ini itu masih belum disentuh. Jadi kalaupun ada kenaikan malam ini, gambaran saya tidak jauh-jauh di antara zona yang saya blok merah di sini ya, ada level area 1.04600, 1.0468, maksimum adalah di 1.0476 ya, atau zona yang saya blok merah di sini itu kalaupun ada kenaikan. Tetapi kalau misalkan ada penurunan, kunci kurang lebihnya berada di resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Kalau misalkan kedorong ke bawah, berarti targetnya berada di antara 1.0354 sampai dengan 1.0325 pembulatan ya. Jadi untuk kuncinya sebagai penentu malam ini adalah di zona yang saya blok merah di sini. Kalau misalkan bertahan dan dia bergerak ke bawah, di bawahnya level area resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support, ada potensi kemungkinan dia arah bawah terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan ini dijebol, ringnya pun terbatas, kemungkinan tidak jauh-jauh di 1.0500 pembulatan. Jadi ada kecenderungan kemungkinan ini 60% arah bawah, 40% arah atas. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD harga terkoreksi ke atas, posisi saat ini itu ketahan juga di level area resisten kedua weekly ya, kurang lebih
sentuhannya untuk minggu ini satu kali, di sini dua kali, dan di sini untuk yang ketiga kalinya. Sebenarnya ini kalau misalkan dijadikan untuk cari ancang-ancang setup sell sih sebenarnya sih nggak masalah, risiko masih kecil ya. Pertanyaannya adalah berani atau tidak dengan risiko kurang lebih sekitar 25 pip maksimum ya kalau misalkan dapat harga sekarang. Tetapi dari sekitar chatnya, support yang berada di 0.6226 kurang lebih ruang gerak sekitar 50 pip, tentunya ini risk rewardnya lebih ideal. Tetapi kalau misalkan malam ini kehilangan level area resisten kedua weekly, kalaupun ada kenaikan, waspadai level area minor itu jatuhnya di kisaran zona yang saya blok merah yang ada di sini. Ada harga 0.6306 sampai dengan 0.63200-an ya. Jadi ini zona minornya yang diantisipasi kalaupun kehilangan level area resisten kedua saat ini. Jadi sebenarnya sih saya lebih ngincerin untuk cari ancang-ancang setup sell untuk AUD USD. Yang pertama adalah memang ada di sini, tetapi kalau misalkan kehilangan level area resisten, saya lebih prefer untuk alternatif skenario cari ancang-ancang setup sell adalah di level area minor dengan jarak untuk stop lossnya itu sama 25 pip, tetapi dari sekitar chatnya itu TP pertama itu ruang gerak sekitar 75 pip yang berada di 0.6226 kurang lebih. Yang kedua adalah di pivot weekly ruang gerak sekitar 120-an pip lah kurang lebih. Mana yang valid sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Kemudian adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD harga penurunannya itu gagal mencapai level area support kedua weekly. Untuk posisi saat ini itu dia kembali di atasnya support pertama lagi ya. Jadi kalau misalkan sebagai kuncinya berada di sini 1.4300 lah sebagai psikologis plus levelnya ya. Selama untuk malam ini harga tidak kehilangan level area tersebut, sebenarnya sih ini kalau misalkan dijadikan untuk cari ancang-ancang setup buy sih tentunya sih ini nggak masalah. Pertanyaannya adalah berani atau tidak dengan risiko stop loss kurang lebih sekitar 45 pip. Tetapi dari sekitar chatnya, saya lebih prepare nargetin yang berada di batas atas pivotnya, ruang gerak sekitar 80 pip yang berada di 1.4415. TP kedua itu berada di kisaran level area sedikit di bawahnya history high minggu yang sebelumnya, ruang gerak sekitar 175 pip lah kurang lebih ya. Jadi untuk zona pantaunya malam ini sebagai kunci penurunannya itu kalau misalkan sudah mampu bergerak di bawahnya 1.4300 sebagai risiko plus levelnya ada potensi kemungkinan akan menuju support 2. Tetapi kalau bertahan untuk history low minggu yang sebelumnya, apalagi support pertama weekly yang di sini bertahan, ada potensi kemungkinan arah atas. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss harga penurunannya ini sudah mencapai support 2 ya, kurang lebih nggak jauh-jauh di level area tersebut ada reaksi, mengingat di sini adalah sentuhan pertama. Jadi untuk kunci penurunannya malam ini sampai dengan besok adalah di 0.9037. Kalau misalkan kehilangan level area tersebut ada potensi dia kemungkinan akan ngambil level area minornya, di mana zona yang di blok merah di sini yang akan menjadi next targetnya kalau malam ini kehilangan support 2. Level area selanjutnya adalah di 0.90000 sebagai psiko plus levelnya sampai dengan 0.9014. Tetapi kalau misalkan support di sini bertahan, ada kecenderungan kemungkinan untuk USD Swiss ini bisa aja naik ke atas yang akan menjadi next targetnya kurang lebih berada di support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Untuk TP kedua balik lagi ke zona tengah atau sebagai pivot, mengingat untuk USD Swiss sendiri dari segi time frame besarnya itu adalah posisi uptrend. Penurunan yang kita lihatin saat ini adalah fase koreksi. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, mengingat untuk level area support 2 di sini adalah sentuhan pertama untuk minggu ini, bisa aja ini nanti berpotensi ada reaksi reversal jangka pendeknya. Cuman kalau misalkan dijadikan untuk cari ancang-ancang setup buy, pertanyaannya adalah kalau misalkan dapat harga sekarang dengan jarak untuk stop loss antara 25 maksimum adalah 30 pip, pertanyaannya adalah berani atau tidak. Dari sekitar targetnya berada di 50 pip 0.9098, TP maksimal adalah ruang gerak sekitar 90 pip yang berada di zona tengah atau sebagai pivotnya. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen sebenarnya sih ini flat, penurunannya pun harga ini masih gagal. Daily close-nya itu masih belum mampu tutup di bawahnya 154.96. Ada potensi jangka pendek sebelum rilis suku bunga dari Bank Sentral nanti ya,
Hati-hati zona tengah atau sebagai pivotnya kurang lebih 156.600 sampai dengan 157.00 sebagai batas atas pivot. Di kiri di sini juga ada zona supply. Ada kecenderungan ini kemungkinan ya 50-50, bisa aja sideways berlanjut. Kalaupun itu terjadi berarti sideways-nya itu berada di antara 156.17 sampai dengan 156.600. Itu untuk batas atasnya. Untuk batas bawahnya kemungkinan tidak jauh-jauh di 155.00. Kalau dari segi time frame kecilnya ada kecenderungan ini kemungkinan arah atas terlebih dahulu sampai dengan nanti sebelum rilis suku bunga dari Bank Sentral Jepang. Kalaupun mau dijadikan untuk cari ancang-ancang setup buy, perhatikan blok merah di sini. Selama harga tidak mampu turun kembali di bawah blok tersebut, pertanyaannya adalah berani atau tidak naruh stop loss kurang lebih sekitar 35 pip. Titik entry-nya adalah di atasnya blok merah yang ada di sini, tetapi dari segi targetnya kurang lebih sekitar 100-an pip, sedikit di bawahnya batas atas pivot yang berada di 157.00 ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.